Pemirsa, jumpa kembali dalam dialog National Intelligence Estimate. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang potensi konflik di Timur Tengah akibat pengembangan senjata nuklir Iran. Kita tahu bahwa kemampuan Iran mengembangkan senjata nuklir kembali menghangat, khususnya pasca terpilihnya Presiden Ebrahim Raisi yang berhaluan konservatif. Pernyataan Raisi yang tidak akan mengorbankan kepentingan nasional demi menyelamatkan perundingan nuklir dengan negara-negara barat menghadirkan level ancaman terbaru terkait kemampuan negara Syiah itu dalam pengembangan senjata nuklirnya. Dengan demikian, selain Israel, Iran akan menjadi negara kedua di Timur Tengah yang memiliki kemampuan senjata pemusnah massal atau WMD. Kondisi ini tentunya memberikan ancaman tersendiri terkait geopolitik dan stabilitas regional di Timur Tengah. Sebuah negara yang selama ini dianggap sangat kurang bersahabat atau penentang hegemoni Barat seperti Iran mampu memiliki senjata nuklir di wilayah yang tidak pernah damai karena banyaknya konflik yang terjadi. Ditambah kehadiran anak emas di sana, yaitu Israel. Semakin panasnya kondisi Timur Tengah, semakin terbuka kemungkinan terjadi konflik. Konflik yang terjadi tidak lagi seperti konflik Arab-Israel atau konflik Yom Kippur yang selama ini melibatkan Israel. Konflik yang terjadi adalah konflik nuklir sebagai senjata pemusnah massal yang akan dimulai oleh Israel karena merasa sangat terancam dengan kemampuan nuklir Iran. Sudah hadir di tengah saya atau bersama saya Profesor Dr. Insinyur Dadan Umar Dayani. Beliau adalah guru besar dan peneliti di Lemhanas dan juga guru besar di Universitas Trisakti. Beliau juga adalah salah satu inisiator Jakarta Geopolitik Forum yang sudah 5 kali mengadakan seminar membahas masalah-masalah regional. Untuk itu, beliau akan bersama saya untuk mendiskusikan, memprediksi beberapa hal yang akan terjadi ke depan. Selamat datang, Pak Dadan. Terima kasih atas undangannya, Bung Adrian. Luar biasa. Topiknya sangat aktual, strategis begitu berbicara. Dan ini kan dalam hari-hari perundingan yang sekarang kita tunggu seberapa jauh gitu ya perundingan ini akan berhasil atau akan gagal lagi seperti Wina 2015. Ya, Pak Dadan, Profesor Dadan. Iya, terima kasih. Kira-kira bagaimana kondisi politik internasional di Timur Tengah saat ini secara umum dengan melihat hasil dari perundingan nuklir yang belum jelas ini, Pak? Baik, jadi kalau kita lihat tanpa urusan nuklir di Timur Tengah ini memang konflik antar negaranya juga luar biasa. Dan kalau kita tenggarai bahwa tadinya Israel dengan Iran itu adalah punya hubungan yang sangat harmonis. Bahkan Israel membeli minyak dari Iran dan Iran membeli senjata dari Israel pada saat waktu itu dinasti Pahlavi. Dan disitulah juga tahun berapa tuh, Pak? Kira-kira? Itu kalau kita berbicara setelah Israel tanda kutip merdeka tahun 48 gitu ya. Okay. Nah, kalau kita berbicara di sini hubungan strategis ekonomi dan Iran tuh sangat-sangat baik. Kenapa? Karena dinasti Pahlavi juga didukung oleh Amerika, begitu ya. Sehingga saat itu sebenarnya pengembangan nuklir Iran pun itu disponsori oleh Amerika gitu ya. Pada saat itu. Nah, kemudian hubungan itu pecah pada saat dimulai dengan revolusi Iran tahun 79. Di mana kemudian Iran Iran menjadi Republik Islam Iran. Di mana penguasanya adalah Mullah Ayatullah Khomeini. Dan di situ berubah sama sekali dan satu negara yang luar biasa di Timur Tengah berani menentang hegemoni Amerika, itu Iran.
Iran mengusir, waktu itu ada demonstrasi mahasiswa. Nah, tentu saja itu kalau kita lihat flashback begitu ya. Dalam perkembangannya, karena Iran ini kalau kita lihat juga sejarahnya, negara yang memiliki sumber daya manusia yang cukup cerdas. Indikatornya apa? Kita lihat saja hasil-hasil dari gedungnya dan segala macam. Dari mulai itu memperlihatkan bahwa sosok orang-orang di Iran ini memiliki ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat seperti itu, maka tidak heran kalau kemudian Iran walaupun diblokir berapa lama dalam embargo ekonomi, dia bisa survive. Nah, di samping itu tentu saja dari mulai adanya pengembangan nuklir, energi nuklir di Iran, itu terus berjalan begitu. Karena dalam analisis saya, bahwa Iran harus memiliki bargain position ke dunia. Itu satu posisi yang kita lihat di Timur Tengah. Gitu ya, kira-kira di situ. Jadi konfliknya itu akan tetap. Dan satu hal lagi barangkali yang ingin kita katakan bahwa Timur Tengah ini sebetulnya disebut Timur Tengah oleh orang-orang Eropa, orang-orang Barat. Di sebelah timur tapi tidak terlalu ke timur, jadi Timur Tengah. Yang lucunya adalah atau uniknya kalau di Indonesia ASEAN itu kita mencari bahwa kita adalah sama. Kita masyarakat serumpun. Kalau di sana nggak ada nasionalisme Arab gitu. Jadi mereka justru lebih mengemukakan perbedaan agama, Syiah dan Sunni, perbedaan klan dan sebagainya. Ya. Jadi konflik itu ada, apalagi sekarang ada nuklir gitu ya. Ya Pak, kembali ke nuklir Iran ini Pak. Apakah Profesor melihat bahwa mereka mampu membuat senjata nuklir pada tingkat 90% pemurnian nuklir mereka? Ya. Kalau kita kembali kepada apa yang dimiliki dan dikembangkan gitu ya, pada saat waktu Wina kan kita menyatakan ini sudah terlihat nih kemampuan. Nah ini kita coba bedakan antara kemampuan dia membuat dan dia mau berbuat. Dalam pernyataan yang terakhir Ibrahim Raisi, presiden yang terakhir yang sekarang, dia menyatakan bahwa jangan khawatir dunia, Iran tidak akan membuat senjata nuklir. Ya, tapi Iran kan berkali-kali menyatakan bahwa ini untuk kepentingan sipil, untuk pembangkit listrik. Tetapi dari hasil pernyataan terakhir dari Direktur Jenderal IAEA bahwa mereka punya motivasi besar untuk membuat senjata nuklir, gimana tuh Pak? Nah, jadi makanya kalau kita lihat tadi kemampuannya itu sudah sampai. Kemampuannya sudah sampai. Jadi kan pertanyaannya ada dua. Pertama, apakah dia punya kemampuan akan direalisasikan? Dalam analisis, biasanya kalau sudah kemampuan, dia bisa membuat. Tapi walaupun pernyataan resmi, Presiden mengatakan tidak akan membuat. Tetapi dalam analisis, kalau kita lihat, Iran ini setelah tadi tahun 1950-an, sebelum 48 ini sini berbicara, 50 dan sebagainya, punya kemampuan. Dan Iran ini cukup komplit. Dia punya penambangan, artinya punya sumbernya. Dia punya pengayaan dalam arti research. Dan salah satu pemanfaatannya itu adalah untuk yang tadi dinyatakan energi komersial gitu ya. Energi listrik lah kalau kita menyatakan nuklir. Nah, kalau kita berbicara ada pembangkit listrik di Bushehr itu, di Bushehr gitu ya, Daklovin itu sedang dibangun. Jadi, tetapi kalau kita lihat untuk energi listrik itu cukup pengayaannya sampai 3,7 sampai 5% saja gitu. Tetapi untuk research, ya itu yang dibatasi dalam Iran Nuclear Talk di 2015 bahwa JCPOA setuju boleh pengayaan sampai 3,7%. Tapi ternyata sekarang lain Pak. Itu kemampuannya karena kemudian Iran setelah berhasil, ini kan kalau sebagai engineer gitu dalam bidang teknologi, biasanya adalah kita coba lihat gini, orang bisa berlari asalnya jongkok, berdiri, berlari. Nah sekarang 3,7% udah capek. Kemudian ada pusat risetnya. Pusat riset pengkayaan sampai 20%. Pertanyaannya adalah, research itu untuk apa? Nah tentu saja kalau kita berbicara riset untuk pengembangan beberapa kemanfaatan. Dan ada indikator yang luar biasa itu pada April 2021 dijelaskan. Bahwa Iran sekarang mampu mengembangkan pengayaan nuklirnya itu dengan berbagai peralatan yang juga dibikin sendiri. Jadi kalau kita lihat tadi indikator kemampuan gitu ya,
mesin-mesin untuk pengayaan centrifuge itu sendiri sudah mampu dibikin sendiri. Bahkan pada pameran inovasi, centrifuge. Ya, itu adalah alat. Dari 1 sekarang sudah 9, Pak. Waktu tahun 2015 dinyatakan cukup dengan IR-1 gitu ya, IR-1 karena memang arahnya adalah Iran boleh memakai nuklir untuk kebutuhan kemaslahatan masyarakat, energi listrik misalnya. Tapi Iran sendiri sudah mengembangkan sampai IR-6, IR-8, IR-9. Artinya kemudian sudah mampu membuat alat untuk pengayaan dan hasilnya sudah terlihat. Sampai 20%, 60%, dan sekarang itu dilihat sampai 90%. Pernyataan Amerika bahwa nggak mungkin Iran bisa bikin 1 tahun yang lalu. Iya kan, Pak? Ya, analisa mereka butuh bertahun-tahun. Ternyata mereka mampu, Pak. Mampu. Akhirnya diajak mereka ke meja perundingan. Sebenarnya bargaining position Iran di atas dong. Di atas. Betul. Ya. Betul. Jadi Amerika sekarang kelabakan juga dengan sekutunya dengan. Jadi di situ makanya kita lihat pada tahun 2015 itu sendiri dibatasi. Jadi gini, bahwa Iran boleh memakai nuklir pada batas tertentu untuk kebutuhan energi atau kemaslahatan masyarakat. Begitu pengayaannya lebih tinggi akan dimungkinkan untuk membuat sampai senjata. Kan itu satu pandangannya. Tapi menurut Iran boleh saya mengikuti non-proliferation karena dia juga mengatakan seperti itu. Tidak setuju kepada penciptaan senjata pembunuh massal ya. Itu dia juga menyatakan seperti itu. Namun kemudian bargain positionnya apa? Cabut dong, gitu ya, embargo ekonomi, sanksi. Kami punya minyak dijual, uangnya boleh kami pakai dong, gitu kan, dan sebagainya lah, sehingga diperlakukan sebagai negara yang normal. Tapi kemudian 2018 gitu ya, Amerika mencabut gitu. Ya, jadi disinyalir atau sesuai dengan data intelijen, mereka tidak mematuhi kesepakatan 2015. Betul. Ada 5 poin. Mungkin bisa Pak Profesor Dadan bisa menjelaskan ke kita. Ya, kalau kita 5 poin di sana kan berkaitan dengan sebuah semacam kegiatan di dalam pengayaan dan arahnya kemana. Ya. Ya, kalau kita kemudian berhasil 3,7 sudah menghasilkan pusat listrik, harapannya sebetulnya akan dibikin pusat-pusat listrik yang banyak gitu. Tetapi begitu research-nya gitu ya mencapai peningkatan pengayaan, ini di atas itu dong. Gitu. Iya, di fasilitas Fordo misalnya. Betul ya, di Natas misalnya kan, itu di pusat-pusat research. Walaupun kemudian Iran mengatakan silakan buktikan gitu kan, karena audit itu report mengenai mengaudit sampai seberapa jauh bahayanya, sampai sekarang kita belum punya. Tetapi bahwa dari berbagai pernyataan kemampuan, nah ini kita bicara kemampuan, Iran sudah melampaui dan diperkirakan kalau sudah mampu dan melakukan, wah ini melanggar perjanjian, maka kemudian dicabut lagi, Amerika mencabut dan memberlakukan kembali dari sanksi-sanksi. Jadi mereka mampu melakukan pengayaan sampai dengan 20% kemurnian. Oh, sudah di atas itu kalau sekarang. Sudah dalam kuantitas yang kecil menurut laporan dari ISES, betul. Institute of Science and International Security. Ya. Bahwa mereka sekarang malahan sampai 60%. Sampai 60% dan mengarah ke 90%. Jadi ternyata mereka mampu itu. Mampu. Kalau saya menyatakan mampu. Jadi walaupun begini, kalau di dalam pengembangan teknologi dan segala macam, kita ambil saja reference yang namanya technological readiness level gitu ya. Dari hasil research terus dikembangkan sampai kemudian pada prototyping dan sebagainya. Artinya kalau kita berbicara di dalam pengembangan teknologi sampai dia terbukti untuk menghasilkan sesuatu senjata misalnya, itu bisa menyatakan bahwa enggak, saya masih skala lab. Ya, Bapak kan seorang background dari engineer juga. Advanced centrifuge. Ya. Jadi mereka sudah mampu membuat sendiri. Apa mereka beli dari Rusia, Pak? Kalau itu kita bertanya sama intelijen gitu ya. Tapi kalau kemudian dideklar, ini kita bicara statement deklarasi. Jadi presiden sebelum yang sekarang Ibrahim Raisi, jadi Hasan Rouhani gitu ya,
beliau mengatakan pada expose perkembangan inovasi, kami sanggup mengayakkan uranium sampai 60% dengan memakai peralatan yang kami buat sendiri. Ini benar menurut asesmen Bapak atau bluffing dia aja? Kalau kita melihat sejarahnya Iran, itu negara yang tadi kita katakan sejarahnya punya kepandaian. Negara mana yang kemudian dihantam habis-habisan masih eksis? Buat saya bukan cuma bluffing gitu ya, bahwa jadi gini bermainnya. Saya punya kemampuan, tapi saya nggak bakal bikin senjata kok. Oke, gitu. kita pada posisi bahwa Iran mampu mengayakan uranium 20-60% dan 3-5 bulan mereka akan bisa mampu membuat 90% sehingga akan menjadi hulu nuklir pada ICBM. Ya. Dan itu membahayakan regional dong. Oh sangat, gitu sangat. Ya kan Pak? Betul. Jadi kalau kita ikut cara berpikir Barat dan apa yang disampaikan Iran, bahwa ada dua hal yang berbeda. Bagaimana menurut Profesor Dadang? Ya, kalau kita berpikir kan begini, pada saat seperti itu bisa saja kalau kita bukan bluffing ya, menguatkan bargain position. Nah, dengan menguatkan bargain position, akhirnya semua negara, wah kalau begitu kita masuk lagi dalam dunia perundingan deh. Gitu ya, supaya kembali lagi. Jadi Iran sebenarnya sudah berhasil sekarang untuk mengatakan, untuk menarik kembali, memancing semua kembali lagi bahwa oke, kita harus ke meja perundingan lagi. Tapi meja perundingan itu belum tentu menghasilkan kesepakatan yang pasti. Ya, open ended lah gitu ya kira-kira. Kalau kita lihat gaya bermainnya Iran sekarang ini, sebenarnya dia tuh bergaining Pak dengan Amerika. P5+1 yang terlibat dalam JCPOA. Betul. Mereka ada dua working group, satu menangani sanksi, satu membahas tentang nuklir itu sendiri. Bagaimana kira-kira prediksi Profesor Dadang? Apakah nuklir talk di Wina ini akan berhasil? Karena mereka sudah kembali ke negara masing-masing nih, membawa hasilnya dan melapor kepada persekusurnya untuk Iran, delegasi Iran. Nah, menurut saya khawatir begini, karena kalau kita ini kan sudah putaran 6 dalam 3 hari gitu ya. Nah, kemudian kita berbicara sudah pulang kembali ke negaranya, ya di dalam hubungan internasional. Dalam tadi kita bicara karena saya ikut forum Jakarta Geopolitical Forum. Itu biasa dalam hubungan internasional kita semacam kayak tarik ulur. Oke, saya kembali. Nah, tetapi kemudian pada saat kita berbicara kesepakatan itu kan di dua belah pihak ya. Tapi Iran sudah berhasil memancing, gitu ya, memancing dengan tadinya kemampuan tadi. Nah, saya yang justru dikhawatirkan adalah kejadian yang di luar meja perundingan. Misalnya begitu ya, tiba-tiba Israel melakukan sabotase gitu ya, masuk. Saya kira nanti aja dulu kita bahas itu. Ini masalah sanksi ekonomi. Ini kan berat buat Iran kalau dilakukan terus-menerus. Betul. Jadi sanksi original sebelum 2015 dan ditambah lagi seratusan kira-kira sanksi terhadap Iran setelah dia melanggar kesepakatan nuklir talk 2015 yang dilakukan oleh Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Ya, ini yang dalam pandangan kami begitu, analisisnya kan setelah dia pertama adalah berhasil dulu mengatakan, oke, saya sudah punya kemampuan. Kalau kemudian, ini dalam bahasa saya, kalau kemungkinan saya diinjak terus gitu kan, saya akan lakukan gitu, saya akan melakukan perlawanan karena saya punya kemampuan. Nah, di situ. Seberapa besar pengaruhnya tekanan ini, sanksi ini terhadap ekonomi Iran? Sebenarnya kalau kita berbicara pada pengalamannya, saya yakin sebetulnya Iran itu kan sanksi itu embargo itu kan Amerika sama Eropa, tapi dia masih bisa ada hubungan dengan yang lain gitu. Syria misalnya. Ya. Jadi kalau kita lihat pengalaman yang lalu sampai lebih dari 10 tahun ya, 12 tahunan gitu di embargo, dia bisa hidup gitu. Apalagi kalau sekarang, nah dalam konteks geopolitik, waktu Jakarta Geopolitical Forum kita buka, ternyata dunia ini sedang mengalami pada namanya world disorder.
Betul. World disorder kemudian akan masuk ke dalam disarray, chaotic hubungan, terutama rivalitas Cina dan Amerika. Ya. Cina juga baru-baru ini melakukan sesuatu kegiatan yang buat Amerika dan yang lainnya tercengang. Dia melakukan namanya Comprehensive Strategic Partnership dengan Iran. Iya. Yang berjanji menginvestasikan sekitar 400 juta US dollar selama 25 tahun. Betul. Ini kan sesuatu yang membuat Amerika, wow, di lain pihak saya embargo dia, tapi Cina kok membuka gitu. Gimana? Betul. Jadi karena justru itu yang menarik gitu ya dalam Jakarta Geopolitical Forum sampai yang kelima, itu berbicaranya kan selalu begini. Amerika itu melakukan pendekatan security, militer. Sedangkan China sekarang melakukan pendekatan kesejahteraan. Nah, jadi ada dua pilihan sekarang. Ada dua pilihan kan. Jadi bagi Iran atau mungkin ini dalam analisis kita gitu ya. Sudah tidak bisa lagi ditakut-takuti dengan aspek militer. Dia punya kemampuan. Nah, sekarang kalau kemudian ditekan dengan ekonomi, dia punya jalan keluar, exit clause-nya. Iya, jadi begini, ada dua posisi Amerika dan posisi Iran. Posisi Amerika, oke, kita selesaikan dulu ini nuklirnya. Kamu harus terbuka sama kita, transparan terhadap kita. Iran bilang tidak. Buka dulu sanksinya, Pak. Jadi ada dua posisi yang berbeda dalam perundingan ini. Ada dua dan berbagai analis memprediksi bahwa ini tidak akan berhasil. Artinya tidak membawa buah yang bagus dalam perputaran ke-6 ini. Gimana, Profesor Dadan? Ya itu yang tadi pandangannya kan karena kemudian Iran punya alternatif. Punya alternatif. Artinya untuk katakanlah sekarang begini. Ya cabut dulu deh bahwa kami menjadi negara yang juga bisa melakukan kegiatan ekonomi di mana-mana, dan katakanlah jangan di-freezing dong harta-harta kami supaya bisa berjalan. Nah, kemudian kemudian dari Barat mengatakan patuhi dong, gitu kan? Patuhi. Iran mungkin akan mengatakan oke, kami patuhi, tetapi dalam pengertian patuhnya itu membuat senjata atau memiliki kemampuan. Ya, jadi ini yang terlibat dalam JCPOA ini kan Cina, Rusia, Prancis, betul, Jerman, Inggris, kemudian Amerika Serikat. Jadi negara P5 yang punya hak veto di Dewan Keamanan plus 1 Jerman. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi mereka ini kan negara-negara besar dan menentukan arahnya dunia ini. World order. Betul kan, Pak? Betul. Jadi misalnya Iran tidak mematuhi apa yang dikehendaki oleh 5 negara besar itu sendiri. Tidak mematuhinya, kalau kita berbicara gitu ya, selalu Iran akan bertanya, apakah ketidakpatuhan kepada proses research dan pengayaan itu ilmuwan punya kebebasan mengembangkan, tapi bahwa kemudian saya membuat senjata, saya ikut non-proliferation. Apa coba jawabannya mereka? Tapi kan ada ketentuan bahwa Iran harus transparansi dengan memberikan kesempatan kepada inspektor IAEA untuk menginspeksi. Betul. Iran sekarang bilang tidak perlu inspeksi, taruh aja memory card di CCTV kami kerja, kamu monitor saja. Gimana tuh, Pak? Ya, jadi ini kan dua hal juga yang kalau dalam meja perundingan, Anda ingin tahu apa yang kami kerjakan? Sekarang ini teknologinya tinggi, pasang aja. Kan kayak Iran begitu mengatakannya. Kenapa harus kemudian konvensional datang orang? Nah, kemudian dari organisasi itu, ya nggak bisa. Kami harus mengaudit, harus melihat gitu. Nah, ini juga mungkin menjadi tarik ulur juga gitu ya. Dalam posisi ini, menurut pandangan saya, itu harus membutuhkan betul-betul diplomasi gitu ya, yang saling meyakinkan supaya ujung-ujungnya kan konflik ini bukan cuma Iran dan Israel gitu, tapi apa kemanfaatannya buat dunia? Iya, betul. Satu lagi masalah Israel, kita bicara masalah Israel. Dalam proses perundingan 3 hari yang lalu, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett membuat statement, kalau dibuka, dilepas sanksinya, mereka akan
Ya. mempunyai uang yang banyak, dan mereka bisa berbuat semaunya. Jadi menekan juga Amerika dan P5+1. Iya. Gimana itu Pak Ya, Profesor Dadang? Itu tidak hanya sekarang dari Bennett yang sekarang ya. Reaksi itu sudah terjadi pada saat di Wina 2015 gitu. Iya. Jadi mereka mengatakan bahwa ya ini kan antara musuh dalam pengertian Israel dan Iran. Kalau Iran ini sekarang diembargo saja sudah punya kemampuan. Iya. Apalagi kalau kemudian dilepaskan embargo, dia bisa ke sana kemari. Itu kan oleh karena itu diancam Amerika, jangan cabut. Selama, nah ini kan menjadi poinnya. Dipaksakan dulu Iran untuk mengikuti aturan. Karena kalau dicabut dulu, Iran bisa kemudian dengan kemampuannya dan kemudian diberikan katakanlah sanksi-sanksi, dia akan menjadikan dirinya menjadi sesuatu yang akan sangat membahayakan. Karena kesejahteraannya ada, ekonominya jalan, kemampuan bikin nuklirnya ada. Itu luar biasa gitu. Ya. Apakah Amerika bisa menekan Israel? Kan tiap tahun kan Amerika memberikan donor miliaran dolar buat Israel, Pak. Apakah dengan itu Amerika bisa mengendalikan behave atau Israel, kepentingan Israel? Oke, kalau di dalam dunia politik begitu, saya agak menyimpang ini dari engineer ke politik analisis ya. Sekarang begitu. ke politik, Pak. Politiknya. Kalau saya melihat justru pertanyaannya dibalik. Apakah Amerika mampu mengendalikan behavior dari Israel? Atau sebenarnya Israel mampu mengendalikan behavior dari Amerika? Pertanyaan saya, karena Amerika punya kepentingan dalam nuklir talk ini, Ya. jelas Amerika harus bilang Israel ya, kamu harus ikut gua dong gitu kan. Kalau saya melihat itu sebuah strategi gitu ya, mau dilihat Israel, kamu ikut, oh oke. Tetapi Israel tidak akan berhenti untuk terus memberikan statement-statement kepada Iran gitu ya, bahwa oke, saya akan mengikuti supaya ini terjadi, karena kalau tidak kan dikutuk seluruh dunia. Iya. Bisa saja pernyataan resminya seperti itu. Oke Pak, kita kembali ke Iran. Ya. Politik Iran, dalam negeri Iran. Bapak lihat kan ada paksi-paksi yang sangat keras gitu kan. Ya. Pokoknya kita akan membangun terus, jalan terus, bagaimana Pak? Ya, jadi faksi garis kerasnya Iran dari sejak perundingan Wina pun dia menyatakan jangan kita menyerah dengan kondisi seperti itu. Kayakan terus, kembangkan terus. Apa hak mereka membatasi cara berpikir kita? Kan gitu kira-kira. Karena kalau kemudian mengikuti pada kembali, katakanlah nuklirnya dibatasi sampai sekian aja, tidak mau membangun. Nah, reaksi kerasnya dari orang-orang Iran, kita ini sebenarnya akan mengalami kekalahan. Ini jadi luar biasa ini. Jadi sekarang pemerintah Iran ini sendiri didorong oleh garis keras faksinya di Iran. Kalau Anda mengikuti apa yang diinginkan, kan gitu kalimatnya ya, betul, apa yang diinginkan oleh 5 negara plus 1 Jerman ini, kita berarti kalah. Jadi posisinya Iran tuh sangat kuat sekarang. Sangat kuat kalau menurut pendapat saya, dengan memperlihatkan pada sekian tahun dia di embargo ekonomi, tapi kemudian dia jalankan terus programnya. Nggak tahu ya apakah saya boleh mengatakan, toh saya di embargo, saya jalanin aja terus, saya bandelin aja terus. Berarti Amerika kalau tidak berhasil dalam Iran Nuclear Talks ini, berarti alternatifnya jadi 3 Pak. Namanya Plan B. Oke. Nah, Plan A itu tidak bisa terjadi. Tidak bisa terjadi dengan cepat. Plan gitu B. Ya, Pak, artinya berarti mereka harus lebih memperketat lagi sanksi alternatif 1. Ya. Iran kira-kira masih bisa goyang nggak Pak, menurut Bapak? Ya, tadi dengan kondisi geopolitik yang tadi itu, bahwa dunia ini sekarang sudah bukan hanya Amerika yang polisinya itu world disorder. Jadi organisasi-organisasi dunia, kita bicara dalam Jakarta Geopolitical Forum, sekarang tidak ada satu lembaga yang paling berwibawa untuk mengatakan A, B, C pada semua. Itu yang kita namakan world disorder. Yeah. Dan kalau kemudian seperti itu, ada rivalitas yang luar biasa, terutama dari China dan Amerika. Kalau ini terus dibiarkan, itu akan masuk ke dalam disarray, kekacauan. Tapi biasanya, kalau di dalam ilmu fisika saja, ada disorder, disarray, biasanya masuk new normal. Ya, oke. Kesetimbangan baru.
kita sudah masuk di plan B, berarti akan terjadi cyber attack yang paling ringan dulu. Iya. Dan itu dilakukan setiap saat, ada kemungkinan dilakukan dan sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Yang kedua adalah sabotase. Ya. Intelijen, Mossad misalnya, Ya. di belakangnya CIA misalnya. Ya. Itu kan ada tuduhan yang ya namanya tuduhan gitu ya. Artinya pembuktiannya masih sangat sulit. Ahli ilmu pengetahuan nuklir Iran itu kan ditembak oleh quote-unquote senjata yang sekarang sudah pakai artificial intelligence. Ya. Kenapa dibilang artificial intelligence? Kalau dia robust atau dia bertahan kuat Israel pada tahap itu, Pak. Israel, ya. Apa maksud saya Iran? Iran. Dan nuklir itu berjalan. Katakan dia mampu 90%. Ini mengancam siapa, Pak? Kan bukan Israel aja. Tidak. Ya, itu sebenarnya tadi makanya kalau kita bilang begitu disarray itu chaotic. Amerika itu kan mengancam jauh, dunia. Amerika itu kan jauh. Ya, sebetulnya kalau kita berbicara pada tingkatan konflik Israel dan Iran, sebenarnya Iran juga dengan Israel itu kan ada beberapa negara yang lain. Sekarang ada Afghanistan, ada segala macam. Timur Tengah itu makin menghangat. Tetapi dampaknya harus kita lihat menghangatnya Timur Tengah itu kepada seluruh dunia sekelilingnya. Jadi negara-negara Arab juga tidak menghendaki kalau Iran punya nuklir. Tidak menghendaki. Karena dia Syiah 92%. Ya. Arab Saudi adalah Sunni. Betul. Jadi ini akhirnya Uni Emirat Arab, Lebanon. Betul, Lebanon. Padahal Kecuali Syria. Ya. Tapi Lebanon ini sendiri juga jadi menarik karena waktu itu Israel kan kemudian masuk ke Lebanon, waktu PLO lari ke sana, tapi kemudian Iran juga masuk ke situ. Jadi sebenarnya ini menjadi akan meruncing konflik di Timur Tengah karena tidak semua juga mengharapkan bahwa Iran akan jadi jagoan nuklir. Akan terjadi arms race? Sekarang kalau kita berbicara arms itu, kalau dia mampu buat nuklir? Ada dua gitu ya kalau di dalam peperangan sekarang. Kan sekarang ini perangnya tidak hanya kemudian physical war gitu ya. Tapi ada kalau kita berbicara saya kan cyber war. Contohnya yang menarik adalah sampai sekarang ahli nuklir Iran di dalam mobil ada istrinya dikawal tapi yang ditembak cuma dia. Artinya betul-betul sekarang ini pakai artificial intelligence dan segala macam. Yang kita pikirkan adalah dampaknya. Iya. Saya apakah perang terbuka itu akan terjadi? Ya, jadi seperti apa yang dikatakan tadi pada awalnya, juru bicara militer Iran mengatakan bahwa dia menghancurkan Israel yang disebut sebagai setan kecil. Dan setan besarnya adalah Amerika. Iya, Pak. Betul, dari sejak jadi motivasi mereka tuh sangat tinggi untuk menghancurkan ini. Jadi waktu dari mulai tadi kita katakan kan kalau kembali pada revolusi Iran tahun 79 gitu kan. Jadi pecahlah kemesraan Iran dan Israel gitu ya dengan kondisi semacam itu. Dan kemudian mereka mengatakan bahwa dinasti Pahlavi yang di Iran waktu itu kan didukung Amerika. Jadi Israel dan Iran itu mesra. Betul. Tapi begitu ada revolusi, di mana kemudian dia menyatakan bahwa Amerika adalah setan besar dan setan kecilnya adalah Israel gitu, itu kemudian terjadilah konflik. Gitu. Ya Israel sama Amerika kan nggak akan diam, Pak. Plan B-nya lagi military strike. Kalau dia masih terus begitu dan tidak mau duduk berunding untuk patuh kepada 2015 kesepakatan 2015. Iya. Pasti plan B-nya military strike. Betul. Pasti Israel akan menyerang. Dan didukung oleh Amerika. Gimana, Pak? Secara terbuka atau tidak? Ya. Kalau saya melihat tidak terbuka. Dia akan coba menghancurkan dan menghambat apa yang dikembangkan Iran. Sekarang kita bicara timeline. Oke. Sekarang baru November. 2021 November. Kalau sampai akhir bulan tidak ada respon dari Iran terhadap kesepakatan yang ditawarkan, draft itu kan yang dibuatkan Amerika, Pak. Iya. Bahwa dia harus benar-benar transparan terhadap apa yang dikerjakan di nuklir dan memberikan akses kepada inspektor dari IAEA. Ya. Betul kan, Pak? Iya, betul. Kalau dia tidak melakukan itu berarti ada dong pasti tekanan. Ya,
percobaan tekanan lah ya. Iya. Kalau misalnya ya tadi itu gitu, itu kan sebenarnya bisa sebagai tanda-tanda seorang ahli nuklir disasar dan dibunuh. Seberapa lama kira-kira Iran bisa bertahan pada posisi ini, Pak? Analisa Bapak. Kalau saya sih Iran 1 tahun, 2 tahun, buat saya lebih. Dia bisa bertahan. Bisa bertahan. Walaupun ketat kembali sanksi ekonominya. Ya, tapi kan kemudian yang lucunya adalah yang perundingnya ada Cina. Sedangkan Cina sudah mengadakan sebuah salaman dengan Iran. Itu kan jadi kemudian menjadi sebuah senjata. Ya udah, saya akan bekerja sama dengan Cina di dalam bidang ekonomi. Sedangkan masalah ini adalah masalah negosiasi dignity bangsa jadinya kan. Itu kalau sudah jadi Rusia ini sebagai bayang-bayangnya Iran dan Cina, dia masukin Cina tapi dia di belakangnya seperti itu melawan Amerika. Kalau kita berbicara kembali lagi kepada musuh-musuh yang lama, itu kan nggak muncul ya, tidak muncul dalam pengertian ke permukaan tadi, tapi bukan berarti tidak ada kaitannya dan tidak ada supportnya. Oke. Sekarang kita kembali kepada proksi Iran. Kita lihat ada Hamas, Hizbullah. Iya. Sekarang juga dari Taliban bergabung lagi, mendekat. Iya. Gimana nih? Tambah rame aja, Pak. Jadi menghangat itu, ini. Kalau kita berbicara contohnya kemudian Hizbullah itu waktu di Lebanon, waktu Israel masuk ke Lebanon dan kemudian orang Palestina juga ada di situ, tetapi kemudian Iran membangun Hizbullah dan sampai kemudian ada bom bunuh diri. Dan Israel meninggalkan Lebanon itu tanpa perjanjian. Dalam perjanjian begini, oke, kalau gitu saya keluar deh. Kalau ini enggak, dia hengkang. Artinya apa? Artinya di dalam percobaan pertemuan secara fisik, Iran pun ternyata bertahan. Nah, sekarang betul kalau menarik terlepas dari kita ini setuju atau tidak, tetapi Taliban lepas dari Amerika, Iran mengatakan Amerika adalah setan besar. Di mana-mana juga kawan musuh saya adalah lawan saya, gitu kan. Nah, kemudian musuh kawan saya, gitu kan, adalah musuh saya. Maksud saya begini, Hamas Israel kan tiap hari ini masih terjadi serang menyerang, Pak. Tuh. Ya, Pak. Kemudian Hizbullah Iran. Kan masih terjadi, Pak. Iya. Kalau sampai dia punya nuklir, waduh, kayak seperti apa tuh kepala besarnya Iran, Hamas sama Hizbullah? Iya, jadi kalau situasinya akan sangat berbeda. Itu yang kita katakan Israel mampu membuat senjata, terus kata Iran, saya juga bisa sekarang. Ini lihat produksinya. Jika Anda pakai nuklir, aku juga bisa pakai nuklir. Ini yang sebenarnya yang di meja harus dipertamakan, bukan hubungan Israel. Itu yang tidak diinginkan oleh Amerika terjadi. Ya. Jadi pasti dihajar habis-habisan. Betul. Dihajar habis-habisan melalui ekonomi, tapi sebetulnya sudah terbukti sekian tahun, Iran kok bisa keluar lepas. Ini data intelijen Mossad mengatakan bahwa tidak dipordo sama di Natanz saja mereka bangun, tetapi mereka secara shift rate, Pak. Betul. Di tempat-tempat yang di kota, di tempat-tempat yang terpencil. Jadi dibangun di sini sebagian, di sana sebagian. Jadi susah juga untuk dihancurkan. Gimana tuh, Pak? Kalau kita lihat gitu, coba dilihat kemarin itu kan kita bicarakan bahwa ada yang namanya pusat research gitu ya. Ada pertambangan, kemudian juga ada tenaga listrik. Itu kan merupakan bagian-bagian dari kalau kita berbicara. Ini tidak hanya satu kota loh. Jadi yang memang muncul adalah di Natanz. Itu dianggap di bawah tanah yang luar biasa dan menghasilkan. Dan itu menjadi di Forlo itu adalah fasilitas pengayaan. Tetapi kemudian penambangannya ada di Sagan, ada di Gisim gitu kan. Kemudian juga yang untuk komersial ada di kota di Teheran, ada di Bushehr. Jadi memang dan selama kemudian tidak berhasil diidentifikasi, apa betul gitu ya di kota yang menyatakan saya pusat research, padahal sepertinya pusat pengayaan di situ. Ya, jadi ada dua kemungkinan.
kalau dia mengikuti apa keinginan JCPOA, berarti tidak ada masalah. Ya. Tetapi kalau dia pada posisi sekarang, Iya. maka akan timbul sesuatu gejolak yang sangat besar, konflik Konflik mungkin terjadi perang di Timur Tengah, Pak. Konflik yang terjadi sangat mungkin terjadi gitu ya, seperti yang terbuka. tadi. Apakah terbuka dalam pengertian betul-betul besar, atau kemudian seperti yang sekarang konflik yang terus-terusan saling bunuh-membunuh di mana-mana. Tetapi kekuatan yang tadi itu Taliban menjadi faktor baru gitu ya. Faktor baru, kalau tadinya Iran sendirian, sekarang kan sebelahan nih ada Afghanistan. Apalagi dia sekarang di embargo kan. Nah, dua-duanya sama biasanya Nasibnya pada sama. kondisi yang nasibnya sama, salaman. Satu lagi ke Korea Utara, Pak. Oh iya, ICBM-nya. walaupun jauh, tapi kan Korea Utara sudah membuktikan Iya. saya sudah mampu membuat, kan itu juga. Betul. Jadi sebenarnya perundingannya tidak bisa tekan-menekan seperti ini, harus kita naikkan ke dalam kepentingan bersama. Bukan cuma yang berunding dan Kita Iran. tidak bisa mengendalikan perundingan itu, Pak. Artinya harapan kita. Betul, meng-appeals gitu ya. Ya. Karena apa? Karena kan dunia ini bukan hanya milik mereka. Ya. Terus emang yang negara-negara lain kos di dunia ini, Iya. seandainya terjadi perang nuklir, itu kan pemusnah massal. Nuklir itu bahaya begini. Kalau tembakan, saya tembak Bung Adrian, hanya Bung Adrian yang kena. Tapi begitu Bung Adrian saya tembak dengan nuklir, yang sebelah-sebelahnya kena semua. betul. Kemudian juga environment dan segala macam gitu. Itu yang harus dibicarakan. Ya, kalau itu semua kemungkinan dua itu terjadi, keinginan Amerika terjadi, apa dampaknya terhadap Indonesia? Kalau Iran ngotot, apa dampaknya terhadap Indonesia? Jadi sebenarnya kalau kita berbicara secara geografi kan jauh gitu ya. Tapi dampaknya kan saya tidak berbicara hanya ke Indonesia. Yang tadi kita bicara dampaknya dunia. Sedangkan apa kemudian sikap Indonesia gitu ya. Betul. Nah, sikap Indonesia kalau kita sudah jelas, Indonesia ini sendiri pertama adalah anti-imperialisme. Yang kedua dalam Undang-Undang Dasar juga, ini luar biasa gitu, Indonesia punya tujuan nasionalnya tuh 4. 3 adalah untuk membuat negara kita ini makin sejahtera, makin cerdas, makin terlindungi. Dan yang satu ini kita berbicara adalah ikut di dalam menjaga perdamaian dunia. Iya, Pak. Nah, Terima di situ kasih kira-kira Profesor kaitannya. Dadan Ya. yang telah memberikan beberapa assessment atau beberapa observasi tentang perkembangan nuklir Iran. Kita tahu bahwa JCPOA masih jauh dari disetujui oleh semua pihak, khususnya oleh Iran. Sikap Amerika Serikat yang tetap tidak mau mengangkat sanksi ekonomi terhadap Iran dilawan dengan peningkatan pengayaan uranium Iran melebihi batas yang ditetapkan IAEA. Pembicaraan antara Iran dengan kelompok negara-negara besar di Wina menemui jalan buntu atau disebut stalemate selama belum ada kesepakatan dengan Amerika Serikat terkait ekonomi bagi Iran. Kita semua berharap putaran perundingan berikutnya antara Iran dengan negara-negara adidaya tadi dapat membawa hasil yang lebih positif. Tentunya dengan niat baik dari Amerika Serikat juga. Terima kasih. Ya, Sampai sama-sama. ketemu dalam Ya, betul. Ya. kesempatan dan diskusi yang lain. Terima kasih. Ini Bu Adrian luar biasa karena topik ini aktual, strategis, dan berkaitan dengan seluruh masyarakat dunia. Pemirsa, dialog kita dalam National Intelligence sampai di sini. Terima kasih, sampai jumpa.